sahabat Indonesia, bersama saya Magdalena Hutagalung di sini. Di tengah pandemi COVID-19, kaum perempuan dinilai punya peranan penting dalam mencegah penyebaran virus corona. Bahkan jumlah perempuan sebagai tenaga medis lebih besar dari laki-laki. Perempuan pun saat ini dianggap menjadi penggerak perubahan di lingkungannya masing-masing karena multitasking yang dimiliki oleh seorang perempuan. Perempuan dinilai bisa mengerahkan seluruh bentuk ketangkasan, empati, dan kesiapsiagaan agar dapat melewati pandemi dengan baik. Intinya, perempuan bisa lebih kreatif dan cerdas dalam mengatur segala sesuatu, termasuk kebutuhan rumah tangga. Dan hari ini, KAIB TV akan mewawancarai seorang perempuan dengan usia yang dilarang masuk ke mall. Beliau sangat inspiratif dan masih sangat kreatif. Yuk, saksikan acara KAIB TV. Kanal Anak Bangsa, berita akurat dan terpercaya. Selamat sore. Selamat sore, Bu Mahda. Apa kabar, Ibu? Saya selalu baik. Kita saat ini berada di rumah Ibu Putri yang sangat indah, asri, dan luar biasa. Tadi kita pada saat masuk, wow, rumahnya indah sekali, Ibu. Itu anugerah. Ibu, rumahnya sendiri sudah sangat inspiratif. Apalagi yang punya rumah nih. Makanya hari ini KAIB TV mengunjungi Ibu Putri untuk berbincang-bincang sejenak tentang bagaimana sih peranan perempuan saat ini di masa pandemi COVID-19. Mungkin Ibu Putri bisa cerita sedikit saat ini gimana, Bu? Apa aktivitas Ibu di saat pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi, kalau boleh jujur, saya seperti di itu, karantina. Diisolasi. Oke. Tapi badan saya yang dikarantina. Oke. Pikirannya tetap jalan-jalan terus. Oke. Pikirannya tetap melakukan banyak hal. Nah, berbicara tentang perempuan, tadi disebut tentang perempuan. Saya itu suka sekali. Saya suka sekali bicara tentang perempuan karena saya kegiatan saya lebih banyak di bidang perempuan. Kenapa saya memilih perempuan? Perempuan itu memang luar biasa. Perempuan itu bisa menanggung banyak. Pundak badannya kelihatannya kecil, pundaknya juga sempit. Tapi di badan yang kecil dan pundak yang sempit itu, dia bisa memikul banyak. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah kegiatan saya. Tentang kegiatan saya selama pandemi ini. Iya. Jadi latar belakangnya kami dulu membantu satu wilayah. Waktu itu zaman kampanye, kami membantu satu daerah, satu wilayah Jakarta Selatan. Kita memikirkan apa ya yang kita berikan kepada mereka. Sebab kalau hanya kaos atau diberikan makanan-makanan akan habis dalam sekejap. Iya, benar. Jadi kebetulan kami juga satu tim, teman-teman yang banyak, semuanya juga memikirkan hal yang sama. Dan kami terinspirasi oleh teman yang mengajak kami berjalan-jalan di kampung-kampung. Di kampung-kampung kumuh, kampung itu berubah menjadi hijau. Nah, itulah yang mendorong kami juga ingin seperti itu. Jadi kita membantu satu wilayah Jakarta Selatan yang saya ceritakan tadi, di daerah Pasanggerahan. Kampung itu tadinya kumuh. Kemudian kami memberikan bantuan perangkat hidroponiks. Dan kami mengajarkan mereka menanam sayur-sayuran secara hidroponik. Ada syarat yang kami berikan. Syaratnya apa? Harus dikerjakan secara gotong royong, dijaga bersama, dirawat bersama, kemudian silahkan menikmati bersama. Selanjutnya mereka boleh mengambil siapapun yang ada di sekitar itu, silahkan ambil sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Nah, lama-lama mereka nggak mau lagi begitu, mau jual aja gitu. Jadi akhirnya sekarang mereka jual hasilnya dan mereka bisa untuk hasil itu untuk perawatan, hasil itu digunakan untuk membeli bibit yang baru. Mereka bekerja luar biasa.
Kemudian sekarang ada hal yang baru, yaitu budidaya memelihara ikan lele dan sekaligus merawat sayuran di dalam ember. Oke. Nah itulah dia, jadi mainan. Jadi Oke. mainan saya selama karantina, Oke. selama diisolasi itu, Iya. kita main-main dengan budidaya tadi. Itu kita bagi-bagikan lagi kepada masyarakat. Dan kita bekerja sama ya dengan Iya. Kemarin ada aksi sosial, betul, ya, bergabung kemudian dengan komunitas-komunitas, IAC ya, ya, dengan Indonesia Against COVID-19. Iya. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi, dan kita juga bekerja sama juga dengan BNPB. Ini semuanya menjadi semangat yang baru, yaitu ingin mengajarkan kepada masyarakat DKI supaya mereka dalam keadaan sulit seperti zaman ini, mereka juga giat menanam. Itulah mudah-mudahan itu menjadi menjadi berkat untuk masyarakat kita. Ya. Karena memang kita sedang mengangkat topik tentang perempuan ya Ibu ya. Bagaimana perempuan ini bisa lebih cerdas, tangkas dalam situasi yang memang unpredictable. Kita kan mendengar saat ini bahwa ada istilah urban farming. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Ibu Putri, bagaimana memanfaatkan lahan sempit di daerah perkotaan dengan membudidayakan ikan dan sayuran yang seperti yang Ibu tadi sampaikan. Nah, biasanya ini kan konsep-konsep ini biasanya kan penggeraknya laki-laki ya Bu ya. Biasanya umumnya, dan wanita malah meninggalkan ini. Tapi kalau menurut Bu Putri sebenarnya harusnya peranan perempuan mungkin sangat penting ya saat ini. Ya mungkin begini, karena perempuan kan di rumah. Oke. Bisa merawat tanaman, bisa merawat ikan, bisa. Namun juga tidak juga harus laki perempuan atau bagaimana. Laki-laki pun juga bisa mengerjakan. Iya, jadi waktu pada saat pandemi COVID-19 itu kalau nggak salah kan Ibu Putri berserta teman-teman yang lain menggerakkan program urban farming. Iya. Menurut Bu Putri waktu itu siapa yang lebih banyak mengikuti program ini? Apakah pria atau perempuan, Bu? Penggagasnya memang mungkin Ibu gitu ya, tapi waktu di ketika ketemu dengan RT RW. Iya. Sebetulnya penggagasnya tepatnya bukan saya juga. Oh oke. Bapak-bapak yang penggagasnya, malahan. Yang beserta Ibu Putri. Iya, penggagasnya bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu kalau perempuan praktis-praktis ya, kalau laki-laki itu memikirkannya detail. Dia memikirkan, kemudian kita bisa memikirkan hal lain yang kecil-kecil, perempuan memikirkannya. Tapi awalnya sebetulnya yang penggagasnya bapak-bapak. Kemudian kita menggerakkan di RT yang tadi saya ceritakan, mereka mengerjakan hidroponics. Di sana perempuan-perempuan yang mengerjakan. Jadi Ibu RT bersama dengan perempuan-perempuan PKK, perempuan-perempuan PKK yang mengerjakan itu. Satu lagi kita memberikan perangkat hidroponik itu di RPetra. Di sana juga malahan perangkat hidroponik itu berkembang sedemikian rupa, bukan hanya perempuan yang mengerjakan. Anak-anak menjadi pendidikan untuk anak-anak sekolah. Lucu, anak-anak sekolah diajar. Mereka sudah sediakan bibit yang kecil-kecil. Anak-anak itu tinggal memasukkan bibit tadi ke setiap lubang. Jadi satu orang ke satu lubang gitu. Mereka mengundang sekolah yang dekat dengan Patra tersebut. Kemudian 3 minggu kemudian kalian kembali ya anak-anak 3 minggu untuk panen. Begitu terus bergantian selama 2 tahun ini. Itu luar biasa.
Jadi memang perempuan banyak peran. Oke, kita bersama melihat bahwa kedepannya pandemi ini masih lama, Bu. Mungkin bisa jadi sampai 2 tahun baru recovery ya. Karena kita menurut pemerintah pun saat ini kita masih memasuki, memang walaupun disebutkan new normal, tetapi kita lihat sendiri bahwa kasus pandemi COVID-19, kasus yang terinfeksi masih tetap meningkat, ya masih tetap naik setiap hari. Nah, kembali lagi ke urban farming, Bu, karena kan perempuan akan stay di rumah ya. Harapan kita kan seperti itu. Perempuan stay di rumah dan perempuan itu tahu apa yang baik yang dipersiapkan untuk keluarganya. Jadi perempuan juga harusnya memikirkan gizi yang baik Ya, untuk benar. keluarga. Nah, dengan dengan memelihara ikan maupun sayuran tadi yang ada di rumah, kan itu bukan membutuhkan halaman yang luas. Ya, ya. Cukup dengan halaman yang kecil karena itu medianya pakai ember, 2 ember di satu rumah kan lumayan. Ada ikan di dalamnya sehingga kebutuhan sayur, kebutuhan protein untuk keluarga Betul itu sekali. bisa mencakup di situ. Ibu, mungkin kita bisa minum dulu sebelum Haus kita. ya? Iya, haus. Kita Silakan ngomong Ibu. terus. Silakan Bu. Kita minum dulu. Ini langsung aja Bu. Ini air sehat ini. Ini air sehat. Yuk silakan Bu. Iya. Ini air sehat. Air Kita sehat kalau ya. cari air mesti yang ini ya. Ya. Harus yang ini. Saya ikut kata Ibu Putri kayaknya. Iya. Mungkin Ibu mau menyampaikan juga bahwa inspirasi itu bisa datang dari seorang ibu yang akhirnya anaknya jadi mencintai apa yang dilakukan oleh ibunya. Iya. Mungkin itu yang mau Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia hari ini. Perempuan Indonesia yang saya cintai, jangan pernah kita menyerah dengan situasi. Kita harus maju terus, kita harus menjadi kekuatan bagi siapapun yang mendekati kita. Di dalam keluarga, jadilah sumber inspirasi. Di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, dimanapun kita berada, jadilah selalu inspirasi. Jangan lelah berbuat baik. Lakukan apa yang terbaik untuk orang lain. Seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, lakukan itu kepada orang lain. Terima kasih Ibu Putri. Halo anak bangsa, kepada semua anak bangsa.